يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah atas nikmat, rahmat, hidayah, taufiknya. Pada kesempatan berbahagia di malam hari ini, kita mendapat kesempatan dan kemampuan untuk kita menjalankan perintah salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan sejenak sambil kita menanti masuknya waktu salat isya. Kita bermajlis, kita duduk bersama dalam rangka mempelajari, menyimak beberapa ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan. Mudah-mudahan dengan itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita diberikan keteguhan hati, keistiqomahan untuk senantiasa kita berjalan di atas sunnah nabinya dan diwafatkan kelak di atas agamanya. Salawat dan juga salam senantiasa tercurah bagi Nabi yang mulia salawatullahi wassalamuhu alaihi beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang komitmen dengan sunnah beliau hingga kiamat kelak. Para hadirin ikhwatal iman wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita berada di bulan Sya'ban, bulan yang banyak kaum muslimin lalai darinya. Sebab bulan Sya'ban seolah kalah pamor dengan satu bulan sebelumnya dan satu bulan setelahnya. Satu bulan sebelum Sya'ban, bulan apa Pak? Bulan Rajab. Dan dia bulan haram, bulan suci. Ya. Bulan Rajab satu dari 4 bulan suci, bulan haram, Ashhurul Hurum. Maka itu kita mengenal istilah Masjidil Haram, masjid suci. Tanah haram, tanah suci maksudnya. Ya. Dan satu bulan setelahnya bulan Ramadan, bulan barokah. Sehingga penyebutan yang tepat sebetulnya bukan bulan suci Ramadan. Yang bulan suci justru Rajabnya, Zulqa'dahnya, Zulhijjahnya, Muharram itu bulan suci. Kalau Ramadan bukan bulan suci, tapi bulan barokah yang juga memiliki keutamaan yang demikian besar. Jadi bulan Sya'ban seolah diapit dengan 2 bulan besar.
sehingga seolah kalah pamor, Pak. Disitulah kebanyakan kaum muslimin lalai darinya. Sehingga Nabi SAW memberikan teladan kepada kita, justru jangan kita lalai di bulan Sya'ban. Karena bulan Ramadan sebentar lagi akan tiba. Maka jadikanlah bulan Sya'ban sebagai momentum dia mempersiapkan dirinya. Kata Al-Imam Abu Bakar Al-Bakhli, beliau mengatakan bulan Rajab itu bulan masa tanam. Ya. Kemudian bulan Sya'ban itu bulan masa seseorang menyiram. Dan bulan Ramadan adalah masa di mana kita memanen apa yang sudah kita tanam dan sudah kita rawat. Jadi bulan Ramadan adalah bulan kita panen pahala, Pak. Itu maksudnya. Tentu kita memanen pahala dengan berbagai bentuk ketaatan. Ketaatan yang sudah disemai. Ketaatan yang sudah dia persiapkan sejak bulan Sya'ban. Disemainya bulan Rajab. Ya. Kemudian dirawatnya di bulan Sya'ban. Agar begitu dia masuk bulan Ramadan, betul-betul siap tempur, Pak. Dengan berbagai ketaatan. Ibadah yang akan dia kerjakan sejak menit pertama di bulan Ramadan. Begitu nampak hilal sejak menit pertama, kita sudah mengoptimalkan bulan Ramadan. Oleh karenanya bulan Sya'ban dijadikan bulan persiapan, Pak. Tentu selain daripada fisik kita persiapkan, keilmuan itu yang paling penting dan utama. Sebab berapa banyak orang yang menjalankan puasa Ramadan yang dia tahu dari Ramadan makan sahur sebelum terbit fajar, makan berbuka setelah terbenam matahari. Nggak lebih dari itu, Pak. Bahkan banyak orang yang berpuasa Ramadan kagak sholat. Lalai sholat 5 waktunya. Terlebih ya perkara-perkara sunnah yang wajibnya aja kelewat. Itu kan artinya yang dia ketahui dari Ramadan cuman makan sahur sebelum terbit fajar, makan berbuka setelah terbenam matahari, itu doang. Itu kan efek ketika dia tidak mempersiapkan diri masuk di bulan Ramadan. Terkadang baru klik dan sadar setelah berlalu 2 pekan pertama di bulan Ramadan. Baru dia insaf, Pak. Baru dia sadar. Tapi kan sudah lewat 2 minggu. Tidaklah tersisa kecuali 2 pekan lagi dia akan keluar dari bulan Ramadan. Telat, Pak. Meski memang ada sisa 2 minggu, sebetulnya nggak ada yang telat. Tapi kan sayang. Padahal seharusnya dia sudah bisa optimalkan sejak menit pertama dinyatakan hilal Ramadan terlihat. Sejak itulah dia bisa optimalkan. Karena setiap waktu di bulan Ramadan penuh dengan berkah, Pak. Karena itu bulan berkah. Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak, kata Nabi SAW. Telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah. Jangan terlewat sedikit pun dari waktunya, dari kebaikan dan ketaatan kita. Memang tidak telat, tapi sayang kalau 2 pekan pertama terlewat begitu saja karena dia tidak mempersiapkan dirinya sejak bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban lah kemudian Nabi SAW memperbanyak siyam sunnahnya, ditingkatkan volumenya. Makanya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku tidak tahu Nabi berpuasa penuh selama 1 bulan kecuali Ramadan, dan berpuasa paling banyak dalam 1 bulan daripada bulan Sya'ban, kata Aisyah. Artinya Nabi banyak sekali puasa sunnah di bulan Sya'ban. Memperbanyak puasa sunnah, akan tetapi tentu tidak keluar dari koridor jenis-jenis puasa yang memang sudah disyariatkan, Pak. Contoh, dia bisa memperbanyak dengan puasa Senin Kemis, atau 3 hari di tengah bulan, atau mau yang lebih paten lagi puasa Daud,
Satu hari puasa satu hari puasa dan sehari tidak. Demikian seterusnya. Tidak keluar dari koridor jenis-jenis puasa sunnah yang memang sudah ditetapkan dalam syariat. Jangan kemudian mentang-mentang memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, puasa Idris, Pak. Apalagi itu saat puasa Idris. Puasa Daud saja sudah paten, Pak. Orang bisa ngerjain itu. Ada seorang dai kondang di media sosial dengan tanpa rasa malu, saya katakan, Pak. Dengan tanpa rasa malu, dia memperkenalkan kepada khalayak manusia, ya karena setelah meninggal istrinya, biar dia tidak tergoda dengan godaan wanita, maka dia tahan hawa nafsunya dengan puasa. Dia sebut dengan puasa Idris. Puasanya tiap hari, Pak. Udah 6 bulan kali itu puasanya. Kalah Ramadan saja 1 bulan full, Pak. Wajib tuh. Dia puasa Idris 6 bulan sudah itu. Nggak ada putusnya, nyambung terus. Ini kebid'ahan macam apa lagi? Nanti kalau tidak disinggung, ada puasa Idris, ada puasa Adam, ada puasa Ibrahim, ada puasa Musa nanti. 25 nama Nabi dan Rasul nanti, Pak. Maksudnya begitu, jangan keluar dari koridor yang memang sudah ditetapkan. Nggak ada yang lebih paten dari puasa Daud. Kita bicara konteks sunnah, Pak, ya. Kita bicara konteks sunnah. Kalau puasa Ramadan jelas 1 bulan full. Wajib hukumnya. Dosa orang yang tinggalkan. Ini kita bicara tentang konteks puasa sunnah. Ya. Ketika datang seorang sahabat Nabi SAW mengatakan dia mampu untuk puasa Senin Kemis. Kata dia, ada nggak lagi ya Rasulullah? Ada 3 hari tengah bulan. Saya mampu ya Rasulullah, ada lagi nggak? Ada puasa Daud namanya. Udah stop di situ sampai puasa Daud. Jangan ditambah-tambahin dengan puasa 25 Nabi dan Rasul. Puasa Idris lah, puasa Adam lah. Ini rusak kalau kita tidak kritisi, Pak, ya. Nanti seolah-olah masyarakat menganggap benar adanya puasa Idris. Yaitu puasa yang dilakukan setiap hari. Ya, kecuali ya tentu hari-hari besar, hari-hari tasyrik, Idul Fitri, Idul Adha, dia tinggalkan, tapi berpuasa sepanjang waktunya. Ya. Nah, itu tidak keluar dari koridor itu. Memperbanyak puasa agar supaya begitu kita masuk di bulan Ramadan, nggak ada lagi keluhan dan 1000 macam alasan pada hari pertama orang membatalkan puasanya, Pak. Ya. Berapa banyak orang di hari pertama membatalkan puasanya dengan 1000 macam alasan. Ada yang hampir kejang-kejang lah, ada yang hampir tewas lah, macam-macam. Kayak anak kita kelas TK, Pak, ya. Kalau udah sore itu udah teriak-teriak nanti dedek mati. Udah kayak anak kecil aja, Pak. Kalau yang bilang anak kecil, iya kita masih maklum. Nah ini orang udah setua kita bilang, oh nanti saya tewas. Nggak ada cerita orang tewas gara-gara puasa, Pak. Itu karena memang dia tidak mempersiapkan dirinya sehingga kaget fisiknya. Ya. Pada salah satu sekte di agama Hindu, ya dia nggak makan nggak minum sampai meninggal dunia, Pak. Dikatakan sebagai orang-orang suci. Tapi kan itu berminggu-minggu dia. Memang sih tidak mati, tapi setengah mati memang. Ya nggak makan nggak minum, bisa berminggu-minggu. Mereka di atas kemungkaran, mereka di atas kesesatan, segitunya, Pak. Ini kita di atas kebenaran. Ya. Hanya saja di hari pertama orang sudah banyak yang mengeluhkan tidak kuatnya fisik dan lain sebagainya. Maka pentingnya mempersiapkan diri bagi mereka yang terbiasa puasa sunnah, Pak, Senin Kemis lah minimal. Itu begitu masuk bulan Ramadan ya sama aja seperti aktivitas dia biasa biasa dia berpuasa, nggak ada yang berbeda. Secara fisik nggak dia rasakan dampak yang signifikan karena dia terbiasa puasa. Ya, nggak ada yang kemudian terasa demikian berat karena dia bangun sahur, karena dia terbiasa bangun sahur antara hari Senin dan hari Kamis. Dan dia terbiasa bangun qiyamul lail jam 4 subuh. Jadi sahur Ramadan ya biasa saja. Gak ada yang dirasakan dampak signifikan terhadap fisiknya karena terbiasa dengan puasa-puasa sunnah. Ya. Dan kemudian di bulan Sya'ban lah ini batas akhir bagi mereka yang memiliki kewajiban siam Ramadan pada tahun sebelumnya. Bahwa bil khusus bagi kaum wanita potensi besar mereka memiliki hutang.
Atau mungkin kalangan kaum pria karena sebab safar, atau mungkin dia sakit. Sekaranglah bulan terakhir nih, momentum terakhir dia membayarkan hutang-hutang puasanya di bulan Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa dahulu dia memiliki hutang puasa yang baru bisa dia bayar di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban inilah kesempatan terakhir sebelum kita masuk di bulan Ramadan. Dipastikan para ummahat, akhwat, dan kita semua ya untuk menyelesaikan kewajiban itu. Ya, karena dosa seseorang masuk di bulan Ramadan, dia masih punya hutang di Ramadan tahun sebelumnya, Pak. Maka kita ingatkan, jangan kita kemudian lalai lupa darinya. Ya. Kemudian kita memperbanyak baca Al-Quran. Dikatakan oleh Salamah ibnu Kahil bahwasannya syahrul Ramadan, ya, karena yuqalu syahrul Ramadan syahrul Qur'an. Dikatakan bulan Ramadan itu bulannya pembaca Al-Quran. Mempersiapkan diri sejak bulan Sya'ban, memperbanyak baca Al-Quran. Karena begitu masuk di bulan Ramadan, dia siap, silahkan mau target sehari 1 juz, sehari 2 juz. Jika sudah melakukan persiapan di bulan Sya'ban, tentu dia tidak akan kaget dan tidak akan jenuh. Ketimbang tahu-tahu masuk bulan Ramadan pasang target sehari 2 juz, Pak. Kapok sendiri, Pak. Ternyata repot juga saatnya. Kalau sehari 2 juz, ya kapan kita kerjanya? Karena tidak dipersiapkan. Ya. Tidak dipersiapkan dengan baik, ya. Untuk begitu masuk di bulan Ramadan, betul-betul dia siap. Karena jika seseorang langsung secara mendadak meningkatkan volume baca Al-Qur'annya, akan menyebabkan kejenuhan, Pak. Jenuh dia. Ya. Dia hanya bertahan mungkin 1 pekan pertama, pekan-pekan berikutnya, ya, dia sudah mulai merasakan jenuh. Tapi kalau dia membiasakannya dari bulan Sya'ban, di bulan Ramadan kemudian dia lebih siap, ya, untuk dia membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir kemudian di bulan Sya'ban ini banyak hal-hal yang perlu kita hindari yang menjadi tradisi kebanyakan masyarakat kita. Di antaranya ziaratul kubur, Pak. Kita tidak mengatakan ziarah kubur tidak boleh, enggak, itu dianjurkan dalam Islam, ziaratul kubur. Akan tetapi tidak menentukan waktu dan momen khususnya. Tidak dikaitkan dengan momen, ya, dan waktu-waktu khususnya tidak. Jadi di tengah masyarakat kita kan dikaitkan dengan bulan Ramadan, Pak. Bahkan di beberapa daerah diyakini mereka ziarah di bulan Sya'ban menjelang Ramadan masuk. Mereka meyakini begitu ziarah kubur, itu arwah keluarganya ikut pulang ke rumah puasa 30 hari bersama, Pak. Sebagian daerah ada keyakinan tuh ziarah kubur, itu arwah ikut ke rumah puasa Ramadan sebulan bareng. Nanti setelah sholat Id kan ziarah lagi tuh, Pak. Itu nganter balik ke kuburan. Ini udah diatur sendiri agama ini, Pak. Enak bener dia bisa pulang keluar kumpul keluarga. Kalau dia seandainya orang yang mendapat nikmat kubur, Pak, nggak bakal dia balik ke rumah yang banyak masalahnya, Pak. Masalah kita di rumah banyak, Pak. Masalah dengan istri, masalah dengan tetangga, masalah dengan anak. Kalau dia mendapatkan nikmat kubur, nggak bakal dia keluar dari kuburnya tuh. Ngapain di rumah banyak masalah? Ya. Nggak mungkin dia mencari kenikmatan di tempat yang banyak masalah. Di alam kuburnya dia termasuk orang yang mendapatkan nikmat kubur. Kalaupun dia orang yang mendapat azab kubur, Pak, nggak ada azab hari cuti, nggak ada, Pak. Tanggal merah nggak ada orang di azab kubur. Mumpung tanggal merah berhenti, nggak ada. Terus itu berjalan. Nggak bisa dia keluar begitu saja, sedangkan dia sudah divonis di azab kubur dalam kuburnya. Ya, emang Ramadan bisa dibilang cuti, mumpung 30 hari? Nggak bisa, dia tetap di dalam kuburnya. Nggak bisa keluar-keluar lagi. Ya, itulah yang ada di tengah keyakinan di sebagian daerah begitu, Pak. Ikut pulang ke rumah katanya. Nanti setelah sholat Id diantar balik lagi ke kuburnya. Tiap tahun kayak begitu, Pak. Ya. Nah ini nggak betul. Ya.
Syariat ziarah kubur yang dianjurkan Nabi SAW dirusak dengan keyakinan-keyakinan semacam ini. Syariat ziaratul kubur, syariat yang mulia, Nabi anjurkan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Kata Nabi dulu, iya memang saya melarang ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah kalian. Tapi jangan dikaitkan dengan momentum, dengan waktu-waktu tertentu. Nah ini yang tidak betul. Jadi ziarah waktunya nggak usah ditentukan. Kapan ada kesempatan ziarah kubur, mengingatkan pada kematian. Kemudian tradisi masyarakat kita di sebagian daerah, sebagian kecil sih memang, ya, mereka melakukan kegiatan sebelum masuk di bulan Ramadan. Di bulan Syaban biasanya ada aja tuh muncul beritanya tuh Pak, rendeman di sungai mensucikan diri sebelum masuk bulan Ramadan. Sebagian daerah begitu Pak, di sungai, laki perempuan, sebelahnya suami orang, sebelahnya lagi istri orang, di sungai Pak, bareng-bareng. Sebagian daerah begitu, mensucikan diri sebelum masuk bulan Ramadan. Udah kayak di sungai Gangga saja Pak. Untuk lihat aja tuh sungai Gangga tuh, isinya orang rendam mensucikan diri dia. Entah gimana cara beragamanya, entah dari mana dia mengambil contoh dalam dia beragama. Ya, jadi mirip orang-orang di sungai Gangga kalau begitu. Nggak ada ketentuan dia harus mandi keramas sebelum dia masuk bulan Ramadan. Masuk aja. Ya kalau malamnya junub ya dia mandi juga dulu. Barulah dia kemudian melaksanakan puasa. Itu mungkin barangkali beberapa hal yang bisa mengingatkan diri kita, sebab waktu terus berjalan. Ya. Dan Ramadan makin dekat. Ya, hampir atau kurang lebih 2 pekanan, Pak. 2 pekanan ke depan kita akan berjumpa insya Allah, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita berjumpa dengan bulan Ramadan, dan Allah memberikan taufik dan hidayah kita di bulan itu Pak, sehingga kita optimal, maksimal untuk melaksanakan ketaatan di bulan tersebut. Para hadirin Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhis Shalihin, di mana kita sampai kepada bab sabar. Ya. Dan hadis yang akan kita baca merupakan akhir dari pembahasan bab sabar. Menjadi pembahasan yang paling panjang di dalam kitab Riyadhis Shalihin. Ya. Makan waktu beberapa bulan, Pak. Ya. Saya rasa lebih dari lebih dari 8 bulan saya pikir pembahasan kita pembahasan kita tentang kesabaran. Ya memang sangat panjang pembahasannya. Nah, kali ini hadis yang akan kita baca merupakan hadis terakhir dari bab kesabaran. Hadis diriwayatkan an Abi Ibrahim Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Ibrahim Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha al-adu intazara hatta idza malat asy-syamsu qama fihim faqala ya ayyuhan nas la tatamannaw liqa'a al-adu was'alullaha al-'afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta zilalis suyuf thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Hadisun muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Abu Aufa, Abu Ibrahim Abdullah ibni Abi Aufa. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ibrahim Abdullah ibni Abi Aufa. Ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir meninggal di kota Kufah. Termasuk orang yang paling terakhir di Irak, Pak ya. Kufah di Irak, dia sahabat termasuk yang paling terakhir meninggal. Ya. Dan sahabat-sahabat yang lain sudah meninggal dunia. Dia meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada beberapa momen berhadapan dengan musuh-musuhnya, dalam beberapa momen peperangan Nabi SAW. Jadi Nabi SAW mengikuti 27 peperangan, Pak. Bayangkan, kita satu pun belum, Pak ya.
Nabi mengikuti 27 peperangan. Antum bisa bayangkan, Pak, ya, bagaimana orang yang hidup di antara 27 peperangan, baik peperangan besar sampai peperangan-peperangan yang kecil. Ya, dan dikatakan 9 di antaranya yang beliau terlibat langsung di medan. Maksudnya berhadapan memang sudah. Ya. Kalau peperangan itu secara umum Nabi ikuti, ya. Tapi terkadang ada yang sampai kontak fisik, ada yang tidak. Seperti contoh misalkan perang Tabuk, itu nggak sampai kontak fisik, Pak. Perang Tabuk, ya, di daerah Tabuk Nabi berangkat dari Madinah dengan sejumlah sahabat, ya, karena mendapat tantangan dari Romawi. Ya. Mereka janjian ketemu di daerah yang namanya Tabuk. Ditunggu oleh Nabi SAW sampai 19 hari, Pak. Ini gimana? Katanya janjiannya di sini. Orang-orang Romawi, ya, udah ditunggu 19 hari nggak nongol-nongol juga batang hidungnya. Akhirnya pulanglah, nggak jadi peperangan itu. Nah, ini yang dimaksud Nabi mengikuti peperangan 29, ya, atau 27 peperangan. Tapi ada yang sampai kontak fisik, ada yang enggak. Tabuk termasuk yang enggak sampai kontak fisik, ya. Dan disebutkan, ya, ada 9 peperangan yang Nabi secara langsung kontak fisik, ya. Begitulah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dijelaskan oleh Abu Ibrahim Abdullah ibn Abi Aufa bahwasanya Nabi SAW dalam beberapa kesempatan peperangan beliau pada momen berhadap-hadapan dengan musuh, Pak. Itu kan momentum yang paling menegangkan. Ketika peperangan hampir digelar, itu kan pasukan dipersiapkan, Pak. Musuh bersiap-siap dengan pasukannya, kaum muslimin pun bersiap-siap dengan pasukannya. Ini 2 pasukan sudah berhadap-hadapan, tinggal tunggu komando dari pimpinannya masing-masing untuk bergerak. Itu adalah momentum yang paling dramatis, Pak, ya. Momentum yang paling menegangkan siapapun, Pak. Ya. Kalau sudah berhadapan-hadapan, Pak, musuh sudah terlihat, ini hanya tinggal tunggu komando dari pimpinan maju berperang. Ya. Itu momentum yang sangat, ya, bisa bikin bulu kuduk berdiri, Pak, ya. Bagaimana? Kematian di depan itu. Ya. Di momen itulah kemudian Nabi SAW tampil memberikan motivasi, semangat kepada para sahabatnya, ya, karena ujian kita ada di depan, ya. Itulah puncak dari dakwahnya Nabi SAW, ya, harus berhadapan dengan seperti itu, ya, harus berhadapan dengan kenyataan itu, dan itu ujian yang begitu besar, Pak. Fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-adu intazara hatta idza malatis syams. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan komando untuk maju itu setelah nanti matahari mulai condong, Pak. Setelah waktu salat zuhur. Biasanya begitu. Dan dijelaskan oleh para ulama hikmahnya kenapa Nabi menunggu sampai matahari condong. Ya. Karena saat itu suhu udara sudah mulai menurun, ya. Sebetulnya kan matahari itu panas sebelum jam 12, Pak. Jam 11, setengah 12 itu puncak-puncaknya panas. Nanti begitu masuk zuhur itu suhu sudah mulai turun tuh perlahan-lahan dia. Ya, suhu sudah mulai turun perlahan-lahan. Kalau di daerah, ya, padang pasir seperti itu karakternya. Kita nggak tahu, kadang di sini jam 1 kok terasa masih panas, Pak, ya. Ya, kayaknya seolah-olah kayaknya jam 1 tuh tengah siangnya. Ya nggak tahu, kalau di sana begitu. Jadi begitu lewat dia masuk waktu zuhur itu matahari sudah mulai condong ke barat dia. Sudah mulai bergeser ke barat dan suhu perlahan-lahan sudah mulai turun. Disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempertimbangkan sampai sejauh itu. Para ulama menjelaskan rahasianya. Kenapa? Karena untuk meringankan para sahabat yang hendak berperang. Karena berperang di bawah terik matahari padang pasir, Pak, bukan hal yang sederhana, Pak. Mereka ini pakai baju besi, pakai topi besi.
Antum bayangkan saja di bawah terik matahari pakai helm yang ada busanya, yang ada ventilasinya, udah gerahnya nggak karu-karuan Pak ya. Antum bayangkan antum pergi naik motor di lampu merah, helmnya terbuat dari besi Pak. Kebayang panasnya. Kemudian jubahnya pakai menggunakan besi. Itu kalau perang berada di bawah terik matahari setengah mati Pak. Dia energinya terkuras, ditambah baju besinya, ditambah helm besinya. Maka Nabi SAW mempertimbangkan sampai sejauh itu Pak. Ditunggu sampai betul-betul matahari sudah mulai condong ke arah barat. Ya, artinya suhu sudah mulai turun. Ya, agar stamina kaum muslimin tidak terlalu terforsir dengan suhu yang begitu panas dan ekstrim. Ya, jadi staminanya tidak terkuras ya karena suhu udara yang begitu ekstrim. Perangnya saja sudah menguras stamina, ditambah dengan suhu yang sudah suhu yang begitu panas. Intadhara hatta idza malatis syams, dan Nabi menunggu sejenak sampai matahari dia condong ke arah barat. Qama fihim faqala ya ayyuhan nas, kemudian Nabi berdiri memberikan semangat, mengobarkan semangat juang, membakar semangat dan keberanian sahabat. Ya, karena itu adalah momen yang paling menegangkan, Pak. Banyak orang yang kemudian sudah ciut nyalinya. Begitu lihat kilatan pedang di seberang sana, ya, musuh berteriak-teriak, ya, kemudian ya mengucapkan yel-yel penyemangat mereka dan kilatan pedang sudah mulai terlihat, itu biasanya di situ nyali orang ciut, Pak. Ya, nyali sudah mulai ciut. Ya, apalagi peperangan zaman dulu biasanya diawali dengan perang tanding dulu, Pak. Perwakilan beberapa orang dari masing-masing pasukan untuk mereka perang tanding menjadi tontonan dua pasukan besar untuk membakar semangat atau menjatuhkan mental musuhnya masing-masing, mental lawan. Ya. Kalau jagoan mereka menang, mentalnya langsung naik, Pak. Semangat perang juangnya makin berkobar. Tapi kalau jagoannya terbunuh kalah, mentalnya jatuh. Begitulah peperangan zaman dulu, Pak. Ya. Jadi sebelum perang ada tontonan menarik dulu, Pak. Disitulah bertarung jagoan-jagoan dari setiap pasukan. Biasanya dari pasukan kaum muslimin diwakili oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Langganan sudah, setiap ada peperangan Ali yang disuruh maju, Pak. Dia pakarnya perang tanding, itu Ali. Ya, kalau sekarang mungkin disebut jawara, Pak. Ya, Ali bin Abi Thalib ya sejak muda dikenal dengan keberaniannya, dengan kemahirannya memainkan pedang, ya, kemudian dengan jurus-jurus peperangannya yang luar biasa. Itu selalu Ali bin Abi Thalib yang dimajukan Nabi SAW. Ya, jadi segede apapun ya musuh yang dimajukan untuk perang tanding, Ali yang suruh maju dan selalu memenangkan perang tanding. Nah, itu kalau sudah terbunuh dia, itu langsung semangat dan jatuh down mentalnya musuh. Langsung jatuh down mentalnya musuh. Kalau saja jagoan mereka udah nasibnya tewas begitu, apalagi kita nih, yang jagoan aja udah pada mati. Begitulah dahulu peperangan dilakukan. Nah, ketika mereka sudah bersiap, maka biasanya Nabi SAW berdiri di hadapan kaum muslimin, membakar semangat juang mereka. Yang tadinya sudah mulai ciut, semangat lagi. Ya, yang tadinya udah bulu kuduk berdiri, tidur lagi bulu kuduknya. Ya, karena ketakutan melihat ya situasi semacam itu, Pak. Maka Nabi berpidato, ya ayuhan nas, la tatamannawul liqa'al adu. Kata Nabi SAW, wahai manusia, janganlah kalian berharap berhadap-hadapan dengan musuh. Ya. Artinya jangan cari lawan. Tapi kalau ada lawan jangan lari. Jangan cari musuh. Tapi kalau musuh sudah di depan, ya pantang mundur. Begitulah bahasa yang hendak Nabi SAW sampaikan. Jangan kalian berharap berhadapan dengan musuh. Para ulama menjelaskan apa sih maksud Nabi jangan kalian berharap berhadapan dengan musuh, padahal saat itu sudah berhadap-hadapan. Saat itu sudah berhadap-hadapan, tidak bisa dielakkan, Pak. Ya.
Musuh sudah di depan, pilihan maju, bukan untuk mundur. Apa maksud dari ucapan Nabi? Jangan kalian berharap bertemu dengan musuh. Maksudnya adalah, para ulama menjelaskan, jangan kalian merasa pede dengan kekuatan dan kelengkapan peralatan perang kalian. Sebab-sebab material. Jangan kalian kemudian tertipu dengan banyaknya jumlah pasukan, tertipu dengan canggihnya persenjataan. Itu pesan yang hendak disampaikan oleh Nabi SAW. Sebab pengalaman mengajarkan mereka dalam perang Hunain, Pak. Ya, dalam perang Hunain, kejadian ketika kaum muslimin merasa begitu optimis karena belum pernah mereka berperang dengan jumlah yang begitu banyak. Itu perang Hunain itu pasca jatuhnya kota Makkah, Pak. Jadi sahabat berangkat dari Madinah membawa 10.000 pasukan. Begitu kota Makkah jatuh, ada ketambahan 2.000 pria mu'alaf baru masuk Islam. Tambahan tenaga 2.000. Ya, kan begitu kota Makkah dikuasai, mereka kan nggak punya pilihan kecuali masuk Islam, Pak. Dan jumlahnya banyak. Dan berjumlah 2.000 orang, bergabunglah dengan 10.000 menjadi 12.000. Itu sejarah Nabi berperang dengan pasukan 12.000 lebih banyak dari lawannya. Karena dalam perang Badar Nabi 300, musuhnya 1.000, Pak. Perang Uhud Nabi 700, musuhnya 3.000, Pak. Jadi selalu dalam peperangan-peperangan Nabi selalu kurang orang, selalu lebih sedikit dari jumlah pasukan musuhnya. Ya. Nah, dalam perang Hunain surplus, Pak. Saat itulah kemudian optimisme berlebihan masuk ke dalam hati sebagian kaum muslimin. Kalau jumlah segini mah optimis ana menang. Begitu. Maka yang terjadi kalah dalam perang itu. Ya. Yang terjadi adalah cerai-berai pasukan kaum muslimin. Maka Nabi SAW mengingatkan dalam hadis ini, jangan kita berharap berjumpa dengan musuh. Maksudnya jangan kita tertipu dan terlena dengan banyaknya jumlah dan canggih lengkapnya persenjataan. Jangan terlena dengan sebab-sebab material. Ya. Akan tetapi hendaknya seseorang bersabar kepada Allah, bertakwa. Ya. Karena kalau sudah berhadapan dengan musuh, itu ujian yang begitu berat, Pak. Ya. Sebab di dalam agama Islam, melarikan diri dari peperangan salah satu dari 7 dosa besar. Jadi semencekam apapun, setakut apapun seseorang dalam peperangan, dia nggak boleh melarikan diri. Dia harus bertahan. Ya. Kecuali mundur melarikan diri dalam rangka taktik, Pak. Itu dikecualikan tentu. Ya, karena taktik misalkan strategi dengan cara dia maju kemudian pancing dia mundur kemudian disergap musuhnya, itu beda lagi. Itu bagian dari strategi. Ya, tapi kalau dia mundurnya 1.000 langkah kagak balik lagi, itu namanya kabur, bukan strategi. 1.000 langkah kagak nongol lagi, ngilang dia. Itu bukan bagian dari strategi. Itu melarikan diri. Ya. Dan di dalam Islam itu dosa besar. Dosa besar. 7 dari dosa besar, tawalli yaumaz zahf, melarikan diri dari medan pertempuran. Maka apa yang dilakukan? Ya dia bersabar, Pak. Meski takutnya kayak apapun, mencekamnya kayak apapun, dia tetap bersabar. Sampai kematian atau kemenangan menjemputnya. Ya, sampai kematian atau kemenangan menjemputnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan was'alullahal afiyah, maka memohonlah kepada Allah, berdoa. Karena situasi mencekam, situasi di tengah ujian, cobaan seseorang, itu adalah waktu yang paling mustajabah seseorang berdoa. Seseorang yang sedang dalam keadaan di tengah ujian, di tengah cobaan, di dalam kehidupannya, itu waktu yang mustajabah dia berdoa. Misal dia sedang menghadapi permasalahan rumah tangga yang sedang pelik-peliknya,
Ujian yang begitu berat dia hadapi di tengah rumah tangganya. Saat itulah banyak dia berdoa. Karena itu adalah momentum doa mustajabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di tengah ujian. Makanya di sini Nabi katakan was'alullahal afiyah. Maka mohonlah kepada Allah kesehatan dan kesejahteraan. Al-afiyah. Ya. Sehat wal afiat itu biasa kita ucapkan, Pak, ya. Sehat wal afiat, sehatnya sempurna, kemudian sejahtera. Itu afiyah. Maka mohonlah kepada Allah al-afiyah. Ya, sehat yang paripurna, kemudian sejahtera. Ya. Fa idza laqitumuhum fasbiru, kata Nabi, jika kalian sudah betul-betul berhadapan dengan musuh, maka bersabarlah. Bersabar melawan rasa takut. Bersabar menahan rasa sakit. Ya. Itulah yang dihadapi oleh seseorang di dalam sebuah peperangan. Kita azan terlebih dahulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Kita lanjutkan hadis kata Nabi SAW, fa idza laqitumuhum fasbiru. Apabila kalian berhadap-hadapan, berjumpa di hadapan musuh kalian, maka bersabarlah. Bersabar menahan rasa takut. Bersabar menahan rasa sakit. Yang namanya dalam peperangan, Pak, terluka, melihat kepala bergelimpangan, darah bercucuran, itu kan ngeri, Pak, ya. Pemandangan yang mengerikan. Tubuh terpotong-potong dan lain sebagainya. Maka Nabi SAW ingatkan, karena disitulah manusia akan kemudian ia merasa ngeri, Pak. Ya. Ketika kilatan pedang, kemudian pedang ditebaskan, bergelimpangan, ya tubuh, kepala, itu kan langsung kita secara psikis ngeri lihatnya, Pak, ya. Ya. Darah di mana-mana dan lain sebagainya, teriakan. Ya. Maka Nabi SAW ingatkan apapun bisa terjadi, baik terhadap musuh kita atau bahkan terhadap diri kita. Ya. Bahkan terhadap diri kita, dan luka tidak bisa dielakkan, Pak. Ya, luka tidak bisa dielakkan. Khalid ibn Walid termasuk pakarnya peperangan, Pak. Sejarah tidak pernah mencatat peperangan yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid mengalami kekalahan, Pak. Sekalipun sejarah tidak mencatat peperangan yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid sekalipun mengalami kekalahan, Pak. Enggak selalu menang. Sampai pada akhirnya di zaman Umar radhiyallahu taala anhu, ketika Khalid ibn Walid sedang berada di puncak karir militernya, Pak, dan dipercaya oleh ribuan pasukan kaum muslimin, dicopot, Pak, sama Umar bin Khattab. Dicopot sama Umar. Sedang berada pada puncak karir militer, gemilang, Pak. Sejarah tidak mencatat sekalipun peperangan yang dipimpin beliau pernah mengalami kekalahan. Sama Umar dicopot, Pak. Pasukan kan kaget semua, Pak, ya. Pasukan yang berada di daerah terpencar kaget begitu Khalid ibn Walid dipecat komandannya sama khalifah. Tapi tentu Umar punya alasan, Pak. Umar punya alasan. Dia mencopot Khalid ibn Walid karena Umar melihat ada kecenderungan pasukan kaum muslimin betul-betul dia menyandarkan dirinya pada Khalid ibn Walid. Tidak lagi menyandarkan hatinya kepada Allah. Bukan tidak menyandarkan hati kepada Allah, artinya tidak secara sepenuhnya mereka andalkan kepada Allah. Begitu Umar melihat gelagat itu, ini akan terjadi hal yang lebih buruk ketimbang Khalid tidak memimpin peperangan. Melihat gelagat itu, asistennya Khalid jadi komandan, Khalid jadi asisten, Pak. Bukan dipensiunkan, Pak, jadi asisten. Kalau dipensiunkan kan mending, Pak, ya. Ya, kan nggak ada ceritanya pangap kemudian jadi kasat, Pak, ya.
Yang ada kasat jadi pangap. Kalau udah pangap, ya udah pensiun. Ya. Nggak ada cerita kemudian dia jadi kasat. Ini Khalid bin Walid pangap, Pak. Diberhentikan dari Panglima ABRI, kagak mutung, Pak. Kalau sekarang mau mutung kali, Pak. Perintah khalifah, dia harus taat. Diturunkan jabatannya menjadi asisten, asistennya jadi atasannya. Nggak ada catatan kegagalan, Pak. Kinerjanya 100%, tapi diturunkan. Tapi begitulah mereka harus patuh dengan khalifahnya, patuh dengan pemimpinnya. Tidak protes, tidak diketahui Khalid bin Walid protes. Nah, itu Khalid bin Walid, Pak. Terdapat luka lebih dari 80 jenis luka, sayatan, tusukan tombak, panah, dan semua lukanya berada di tubuh bagian depan, Pak. Nggak ada luka yang ada di tubuh bagian punggungnya, Pak. Lebih dari 80 luka, berbagai macam jenis. Ada belati, ada samurai, ada mandau, udah pokoknya gitulah. Isinya luka semua tubuhnya, lebih dari 80, Pak. Ada mungkin celurit lah kalau di kita gitu, Pak. Arab nggak ada celurit, Pak. Di Madura adanya. Itu udah lebih dari carok itu, Pak. Lebih dari 80 luka dan semua ada di depan, nggak ada di punggung, Pak. Begitulah sahabat Nabi SAW. Nggak ada ceritanya membelakangi musuh. Itu sekelas Khalid bin Walid, Pak. Jadi memang yang namanya berperang kalau musuh nggak luka, dia yang akan terluka. Kalau cuman kegores pisau udah teriak, Pak. Kalau kita kan mungkin kegores aja ngelihat darah udah keringet dingin, Pak. Sahabat 80 lukanya di tubuh, Pak. Ada yang entah jahitannya udah nggak kehitung, Pak. Bukan dijahit, diobras. Obras, bukan dijahit lagi sudah. Begitulah mengerikannya peperangan. Makanya Nabi mengingatkan sabar. Situasi itu akan kalian lihat, akan kalian hadapi. Kalau kita nggak sabar, tadi, Pak, jurus 1000 langkah, Pak. Yang terjadi adalah jurus 1000 langkah, gitu, Pak. Langkah bayangan, nggak kelihatan lagi orangnya, udah sisa bayangannya doang. Orangnya udah nggak tahu kemana. Nanti jurus terakhir itu nanti. Makanya Nabi ingatkan sabar. Maksudnya sabar itu yaitu menahan rasa takut, itulah harus bersabar. Bukan suruh diam musuh, nih, bukan gitu. Itu bukan sabar namanya, nyerah. Tetap dia berjuang sampai kematian menjemputnya. Bukan disodorin lehernya, biar lebih kelar cepatlah. Enggak gitu. Wa'lamu annal jannata tahta zilalis suyuf, kata Nabi SAW, ketahuilah bahwa surga berada di bawah kilatan pedang musuh, kata Nabi. Memberikan motivasi. Kalau selama ini kalian bermimpi di surga, membayangkan nikmatnya surga, nah sekarang itu ada di bawah kilatan pedang tuh surga. Itu cara yang paling cepat masuk surga, yaitu melawan musuhnya. Cara yang paling singkat, jalan pintas masuk surga itu ada di bawah kilatan pedang musuh. Jadi kalau selama ini bermimpi masuk surga, menikmati nikmatnya surga, sekarang surganya ada di depan mata, tapi di bawah kilatan pedang, pedang musuh. Maksudnya Nabi memotivasi di depan surganya. Jika dia berjuang lillah karena Allah dan bersabar mati, maka pasti masuk surga. Begitulah ditanamkan oleh Nabi SAW. Kita bisa bayangkan, Pak, kalau komandannya Nabi sudah membakar semangat seperti itu, maka sahabat begitu semangat. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi SAW pun tidak lupa dalam momen tersebut beliau mengajak berdoa. Karena ini situasi sedang menghadapi ujian, cobaan. Karena berhadapan dengan musuh merupakan ujian dan cobaan. Disitulah seseorang harus bersabar, harus banyak berdoa. Karena termasuk waktu yang mustajabah adalah di tengah ujian dan cobaan. Maka Nabi tidak lupa menutup semua itu dengan doa. Allahumma muzilal kitab. Ya Allah, Zat yang menurunkan kitab-kitab.
Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, yang menurunkan kitab suci. Wa mujriyas sahab, yang mengatur perjalanan peredaran awan di mana kemudian dia turunkan hujan. Allah yang mengaturnya. Ya. Wa hazimal ahzab, zat yang kemudian mencerai-beraikan ahzab, pasukan koalisi dalam perang Khandaq. Pasukan koalisi antara orang-orang Arab dengan Yahudi, mereka jadi satu menyerang kaum muslimin dalam perang Khandaq. Hazimal ahzab, tapi peristiwa itu sudah berlalu, Pak. Tinggal menjadi sejarah. Bagaimana Allah memporak-porandakan pasukan besar, ya, dan tidak terjadi peperangan, Pak. Termasuk perang Khandaq tidak terjadi peperangan, kecuali hanya insiden kecil-kecil saja. Perang besarnya tidak. Karena tenda-tenda musuh keburu ketiup badai gurun pasir. Ya. Jadi tidak terjadi peperangan kontak fisik secara skala besar dalam perang Khandaq, tapi yang terjadi adalah badai pasir yang tiba-tiba muncul menerbangkan tenda-tenda dan peralatan perang mereka. Akhirnya itu pasukan koalisi bubar karena badai pasir, Pak. Ya, karena badai pasir. Ya. Maka Nabi mengatakan wahazimal ahzab, Allah yang telah memporak-porandakan, mengalahkan pasukan koalisi. Ihzimhum wansurna alaihim, ya Allah kalahkan mereka ya Allah, dan menangkan kami atas mereka. Itu doa Nabi SAW. Ya, itu kalau kita bayangkan, sangat dramatis, Pak, ya. Itu pasti situasinya, kemudian psikologisnya, itu pasti sangat mengharukan, Pak, ya. Ya, karena bisa jadi mereka tidak akan saling berjumpa kembali, Pak, ya. Itu mungkin bisa jadi menjadi momentum terakhir mereka tuh bersama-sama dengan Nabi SAW. Ya, bisa jadi mereka ya salah satu yang syahid di medan peperangan itu. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jika ada pertanyaan barangkali. Boleh. Silakan. Satu hal kan dulu pernah ada kejadian bahwa di Tolikara umat Muslim berkumpul, kemudian mereka diserang, ya kan? Dan saya ingin bertanya, itu ini jadi seperti apa? Karena mereka kan melarikan diri menuju ke Korem, ya, kalau nggak salah. Iya. Nah, sedangkan pernah ada suatu ustaz mengatakan seharusnya mereka menghadapi gitu. Ya, Allahu a'lamu bishawab. Apa yang terjadi di Tolikara beberapa waktu yang lalu, Allahu a'lam, setahu saya itu awalnya bukan perang, Pak, ya, tapi tiba-tiba diserang. Berbeda dengan peperangan yang memang dipersiapkan untuk berperang. Itu kan kalau saya tidak salah, itu kalau sholat Id, Pak, ya, lagi sholat bukan perang, Pak. Jadi tiba-tiba disergap, kemudian ya pastilah tunggang langgang gitu kan. Orang kaget semua. Kan beda dengan situasi yang memang sudah direncanakan perang, mempersiapkan persenjataan, mengatur strategi dan lain sebagainya, kemudian berhadapan dua pasukan. Nah, ini yang tidak tidak dibenarkan, kaum muslimin lari dari medan peperangan. Tapi apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita? Saya pikir situasinya berbeda, Pak, ya. Mereka hendak sholat, bukan berperang. Tiba-tiba dikejutkan dengan, ya tentulah lari tunggang langgang, Pak. Kaget semua. Gitu kan. Nggak ada yang pegang senjata. Ya. Kalau itu pedang ditangkis dengan tangan begini, ya terpotong tangannya, Pak. Ya. Artinya Allahu a'lam, mungkin saya melihat tidak bisa disamakan, Pak. Tidak apple to apple jadinya. Karena situasi memang bukan betul-betul perang. Itu sedang sholat Id, tapi terjadilah konflik seperti itu. Ya, Allahu a'lamu bishawab. Mungkin itu kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.